Kemudian berselawat kita untuk Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kita hormati Ketua Majelis Taklim Musalla Nurul Falah dan jajarannya, kemudian ibu-ibu yang insyaallah senantiasa dalam rahmat Allah SWT. Amin ya rabbal. Dalam waktu yang berbahagia ini kita mengkaji sedikit hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu dirahmati Allah SWT. Dulu suatu hari baginda Nabi pernah duduk di antara para sahabat. Kemudian Nabi bertanya, "Man ya'khudhu anni haula'il kalimat fa ya'malu bihinna aw yu'allimu man ya'malu bihinna?" Siapa yang mau mengambil kalimat-kalimat ini dariku, kata Nabi, amalkan atau ajarkan orang lain yang mau mengamalkan. Nah, menjawablah salah seorang sahabat, namanya Abu Hurairah. Abu itu bapak, Hurairah itu kucing kecil. Abu Hurairah berarti bapak kucing, karena sahabatnya satu ini penyayang dengan kucing, dapat gelar Abu Hurairah. Kemana-mana pergi anak kucing taruhnya dalam jubah. Dulu sebelum masuk Islam dia menggembala kambing, domba. Kalau pergi dibawanya kucing, pergi ikut menggembala. Balik dari menggembala domba ditaruhnya kucing di atas pohon tempat tinggal. Besok pagi mau pergi dibawanya lagi. Begitu terus saking cintanya dengan kucing. Sampai Nabi dan para sahabat memanggilnya, ya Abu Hurairah, wahai bapaknya kucing. Beliau ini yang menjawab, saya ya Rasulullah. Siapa yang mau mengambil kalimat-kalimat ini dariku, kata Nabi. Saya ya Rasulullah, kata Abu Hurairah. Amalkan atau ajarkan kepada orang lain yang mau mengamalkan. Lalu Nabi memegang tangan Abu Hurairah. Kemudian Nabi berpesan. Ada 5 pesan Nabi. Menjadi pesan untuk Abu Hurairah dan tentu menjadi pesan untuk semua kita umat baginda Nabi Muhammad SAW. Apa pesan Nabi? Yang pertama, kata Nabi, pesannya berdasarkan hadis ini, hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Yang pertama, ittaqil maharim takun a'badan nas. Hindarilah semua perkara yang haram, kata Nabi, maka engkau akan menjadi hamba yang rajin beribadah. Hindarilah setiap perkara yang haram, maka engkau akan menjadi hamba yang rajin beribadah. Itu pesan Nabi. Kalau mau jadi hamba yang rajin ibadah, jauhi setiap perkara yang haram. Mata kalau suka melihat yang haram, berat nak baca Quran. Lidah kalau suka berbicara yang tak baik, menggosip lagi bu, yang diharamkan Allah, ghibah, memfitnah, yakinlah lidahnya akan sulit sekali berzikir, jarang berzikir, jarang mengucapkan subhanallah, astagfirullah, masya Allah, Allahu akbar. Bahkan kadang nyebut kata Allah pun tak bisa. Tuhan yang Maha Esa katanya, tak bisa nyebut Allah. Kenapa berat lisannya beribadah, lisannya sulit berzikir? Karena tak terhindar dari perkara yang haram. Mungkin lidahnya sering mengucapkan hal yang tak baik, lisannya suka menghibah, menggosipkan orang lain. Kalau lidahnya tak jauh dari hal-hal yang diharamkan agama, maka akan sulit lidahnya untuk beribadah, berzikir kepada Allah SWT. Kalau matanya suka melihat hal yang diharamkan agama, maka yakinlah matanya akan sulit untuk membaca ayat-ayat Allah. Malas saja bawaan. Ustaz, saya nak sholat ini payah, kenapa kok udah hujan? Ngantuk bawaannya, Ustaz. Malas nak beribadah. Ketika itu dirasakan oleh seseorang pun, kalau kita merasa saya ini dalam sehari-hari payah ngaji, payah nak bersedekah, payah nak zikir, apa lagi? Pokoknya nak beribadah tuh payah kali. Puasa sunat tak pernah saya lakukan, Ustaz. Coba tanya dengan diri kita, ada enggak hal-hal haram yang kita lakukan?
Karena kalau itu yang kita lakukan, yakinlah berat untuk beribadah, kata Nabi Muhammad. Jauhi setiap perkara yang haram, maka engkau akan mudah beribadah. Karena orang yang rajin beribadah itu hatinya bersih. Dan lawannya orang yang suka berbuat maksiat, suka melakukan yang diharapkan Allah, hatinya menjadi kotor. Setiap kita melakukan hal yang haram, seperti kita mengasih tinta di hati itu. Gosipkan orang dapat tinta satu, berbohong dapat tinta satu, melihat yang tak baik dapat tinta satu. Makin banyak perbuatan haram dilakukan, makin banyak tinta itu di hati. Tertutup hati itu, gelap, akhirnya malas untuk beribadah. Nah, itu pesan Nabi yang pertama. Kalau mau menjadi orang ahli ibadah, mulailah hindarilah setiap perkara yang diharamkan oleh agama. Begitu juga anak-anak kita. Kalau mau anak-anak kita menjadi anak yang ahli ibadah, jauhkanlah hal-hal yang haram dari anak. Suami mencari kerja, biarlah bang datang pulang hujan-hujanan tak banyak, cukup untuk beli makan kita sehari, biarlah daripada dapat yang haram. Benda yang haram ini setidaknya ada 3. Ada zatnya yang haram. Apa yang haram bu? Zat yang haram. Dalam Quran Allah sebutkan, yang pertama Allah haramkan Quran apa? Hurrima alaikum ad-dama. Diharamkan bagimu untuk memakan yang pertama ad-dama. Dama itu darah. Walahmal khinzir, daging babi atau daging hewan buruan yang ditangkap tidak dengan nama Allah. Hewan yang tak disembelih disebut dengan bangkai. Ini benda-benda yang diharamkan agama. Pertama itu darah. Maka hati-hati, darah itu makanya hewan-hewan dalam Islam kalau nak dimakan itu disembelih. Selain membuat dia mati, tujuan utamanya juga menghilangkan darah. Banyak darah keluar. Pernah diteliti oleh ilmuwan, diceknya cara membunuh hewan ala orang Islam dengan cara membunuh hewan ala Barat. Lu pernah lihat cara membunuh hewan ala Barat? Orang Barat tuh saya cek di YouTube cara membunuh hewan. Motong sapi, main pukul kepala, bu. Tarik sapi, satu orang tukang tarik dan sampai dekat pembunuhan, satu lagi pegang palu besar, hantam kepala, tumbang, tinggal potong-potong. Saya cek cara membunuh hewan cara cepat ala Barat. Tak pakai sembelih. Dicek, ada ilmuwan yang mengecek mana yang lebih bersih dan mana yang lebih menyakitkan bagi hewan. Ditanam chip di otak hewan dengan di jantungnya. 2 hewan. Yang satu disembelih ala Islam, satu lagi dipotong, dibunuh ala Barat. Dicek, kalau ala Barat tuh dipukul kepalanya diam, tersungkur hewan tuh diam, tak bergerak lagi, sepertinya tak kesakitan. Sedangkan yang ala Islam disembelih, hewannya meronta-ronta, kayaknya lebih sakit yang ala Islam, meronta-ronta. Tapi begitu dipelajari oleh ilmuwan, fakta membuktikan, dicek datanya, diambil chip setelah hewan disembelih, dibunuh, diambil chip, dicek gelombang, ternyata lebih menyakitkan yang ala Barat. Kemudian dicek mana yang lebih bersih, dicek ternyata versi Islam jauh lebih bersih. Hewan ketika meronta ketika disembelih itu memang ototnya mengeluarkan darah, memancing untuk mengeluarkan darah terus. Maka jauh lebih bersih hewan yang disembelih ala Islam. Karena memang darah itu haram dalam agama. Karena darah itu tempat segala penyakit. Bapak ibu kalau ke rumah sakit, dokter nak tahu penyakitnya, apa yang diambil? Darah. Karena semua penyakit itu dalam darah. Diambil dokter, cek darah ya bu, nah, bawanya ke laboratorium. Oh ternyata ada kandungan penyakit ini, ada penyakit itu dalam darah. Darah juga kalau dibiarkan dalam hewan cepat busuk daging. Ibu kalau sembelih ayam, banyak orang kalau sudah sembelih ayam, makan ayam, suka jantung, paru-paru, hati ayam tuh suka dibuatnya sambal. Ibu coba cek sambal yang tanpa paru-paru ayam dengan sambal yang pakai paru-paru ayam, biasanya lebih cepat masamnya. Masak ayam pakai paru-paru, pakai jantung ayam tuh sore kadang-kadang udah masam.
Karena kadang-kadang tak dibersihkan, di dalamnya ada sisa-sisa darah yang tak dibersihkan. Coba kalau dibelah paru-paru, masih banyak darah-darah di dalam. Walaupun dalam Islam bersihkanlah daging itu dari darah semampu kita. Yang tak nampak dimaafkan, hukumnya dimaafkan dalam Islam. Ustaz, saya sudah berusaha sebersih mungkin Ustaz membersihkan ayam. Di dalam daging ayam itu masih ada mungkin Ustaz tumpukan darah, itu dimaafkan. Karena yang nampak sudah kita usahakan bersih. Tapi kalau kualitas, nah, cobalah. Paru-paru dan jantung itu masih banyak darah. Apalagi yang nampak darah. Nah, itu yang pertama, haram dari segi jenisnya. Ada yang kedua, jangan sampai kita membawa makanan yang haram ke rumah sehingga akhirnya anak-anak kita terkontaminasi dengan makanan yang haram. Diharapkan Allah malas beribadah. Payah kali nak saya disuruh sholat. Oh, jangan-jangan ada hal yang tak baik kita berikan. Selain jenis yang kedua, ada hal yang haram itu cara mendapatkannya yang haram. Barang itu halal. Motong apa tuh? Motong daging ayam Ustaz. Daging ayam kan halal Ustaz. Halal. Tapi waktu dia masak ayam, tetangga belakang rumah kehilangan ayam. Teriak-teriak kehilangan ayam. Oh, rupanya dia lah tengah malam tadi ngambil. Pakai penjuluk ayam tidur di atas pohon. Saya pernah diajarkan kawan dulu, nak juluk ayam di atas pohon besar. Ambil kayu, kasih sabut kelapa, taruh bawang katanya. Juluklah ke ayam dekat mata ayam. Nanti naik ayam itu turun. Saya diajarkan kawan saya, kawannya ada, diajarkan saya mencuri ayam. Caranya saja diajarkan menjuluk ayam. Besok kalau ayam awak tuh tinggal di atas pohon, bukan ngajarkan mencuri itu cara juluk. Karena kalau ditusuk langsung, dilempar langsung, teriak-teriak ayam itu tengah malam. Nah, katanya pakai kayu, ujung kayu, taruh sabut kelapa, taruh bawang, taruh senyap di ayam, turun deh di atas sabut. Kawan ngajarkan. Ada orang yang makan ayam, ayamnya halal, tapi ternyata mendapatkannya tak halal. Nah, itu halal, tidak halal cara mendapatkan. Karena haram itu ada 3 macam tadi. Ada jenisnya yang haram. Yang kedua, ada cara mendapatkan yang haram. Yang dimakannya kambing, yang dimakannya ayam, tapi cara mendapatkannya tak halal, maka tetap haram hukum. Tetap nanti akan membuat kita malas beribadah. Ada yang ketiga. Yang ketiga ini bendanya halal, cara mendapatkannya halal, tapi cara mengolahnya yang tak halal. Ayam dibeli pakai uang sendiri, oke. Tapi tak disembeli dengan baik, itu tak juga halal. Makanya saya kalau kita tak tahu, nah itu dia. Ini baru saya sebutkan. Saya kalau pergi ke pasar setiap hari Ahad pagi saya ke pasar Jeffrey, pergi belanja mingguan. Saya kalau membeli ayam itu memang betul saya tengok ayam orang yang menyembelih. Kalau tak bismillah saya ucap bismillah ya Pak. Karena kita takut nanti yang dimakan itu tak yang haram, tak yang halal. Apalagi maka saya nengok-nengok juga kalau motong ayam, cek orang-orang yang tidak sering merokok, sambil motong sambil merokok kan ragu saya ucap basmalah atau tidak. Ada kadang-kadang yang saya ragu kan. Nah, sebaik mungkin pastikan yang disembelih itu betul-betul diucapkan bismillah. Kalau kita tak tahu Ustaz, KFC Ustaz, sehingga saya di KFC itu dalam sehari memotong hewan ayam 1000 lebih dulu. Bagaimana cara? Tidak mungkin disembelih. Bismillah. Habis hari nyembelih ayam. Kapan nak dimasak? Kapan nak dibersihkan? Dia pakai mesin tuh. Sekali lewat ayam gantung kepala potong. Saya cek di YouTube cara motong hewan banyak. Bagaimana tuh Ustaz? Kalau kita tak tahu atau kita ke rumah makan beli ayam bang, kita tak tahu ayam ini disembelih halal atau tidak, dipotong atau tidak. Nah, itu ada kajian ulama. Waktu makannya saja kita baca bismillah kata ulama. Kita berhusnuzon, memang kita datang ke tempat muslim yang jual, bukan ke rumah makan yang non muslim pula. Dan jelas kita datang ke rumah makan muslim yang punya, lalu kita tak tahu ayam ini disembelih dengan bismillah atau tidak, maka diizinkan waktu makan saja baca bismillah. Insya Allah kita sudah berhusnuzon, karena yang masak orang Islam, yang punya rumah makan orang Islam, mudah-mudahan memang menyembelihkannya pun dengan ala Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Dimaafkan kata ulama. Tapi sebaik mungkin kalau nak berhati-hati betul,
carilah yang disembelih sendiri atau yang disembelihkan depan kita langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah tak ragu-ragu kita makan. Memang kita nampak disembelih, apalagi kalau kita yang nyembelih sendiri. Nah, itu 3 jenis. Jangan sampai hal-hal yang haram ini masuk ke badan. Maka banyak anak-anak kadang-kadang malas sholat, disuruh sholat minta ampun payahan. Apa malas kali anak saya sholat? Tidak dikasih contoh, enggak. Saya kasih contoh, Ustaz. Maknya rajin sholat, bapaknya rajin sholat, tapi anaknya payah kali disuruh sholat, disuruh ngaji. Nah, bisa jadi itu. Kadang-kadang malas beribadah, ada hal-hal haram yang sering masuk dalam tubuh. Hilangkan. Oh, rupanya banyak makan ayam KFC anak saya. Tidak tahu saya KFC itu rupanya halal apa tidak. Hindari, kurangi, lebih baik steril kita yang masak. Perempuan boleh beli ayam? Hah? Perempuan beli ayam? Menyembelih ayam. Sebenarnya tak ada larangan. Tapi memang kalau ada laki-laki, baiknya laki-laki. Tapi tak ada larangan dalam penyembelihan. Yang dilarang itu cuma dalam Islam diajarkan laki-laki itu urusan kepemimpinan. Tapi kalau urusan menyembelih ayam, masak di rumah, apalagi kalau tak boleh, macam mana kalau dia tinggal sendirian? Nak makan ayam, dia punya kandang ayam, mungkin cari orang dulu, dia bisa sembelih. Ucapkan bismillah. Tapi kalau ada orang yang rasanya bisa dituakan, bisa menyembelih, silakan. Itu ya. Yang kedua, pesan baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Wardo bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Ridolah terhadap apapun yang diberikan Allah kepadamu, maka engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Orang paling kaya itu bukan orang yang banyak duit, Bu. Orang yang paling kaya itu bukan orang yang banyak harta. Berapa banyak orang yang makin banyak hartanya tetap dia merasa miskin. Ibu coba cek. Ada kawan ibu misalnya punya rumah besar, punya mobil banyak, coba pinjam duit. Kadang-kadang kita tak tahu, orang kaya pun kadang dipinjam duit payah juga, banyak rupanya pengeluarannya. Nampak punya kendaraan banyak, rumah banyak, kontrakan banyak pun belum tentu dia merasa kaya. Kadang-kadang terlalu banyak pula pengeluarannya. Sulit pula kadang. Nampaknya banyak, tapi kalau ditanya, maka kaya itu bukan banyak harta. Kata Nabi, kaya itu kaya jiwa. Orang yang paling kaya itu kaya jiwa. Bagaimana cara kaya jiwa? Selalulah ridho dengan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Banyak bersyukur. Suami pulang bawa duit hari ini, memang dah maksimal kerjanya, dah berdoa serajin mungkin, sudah berusaha semampu mungkin, pulang bawa duit sekian, cuma syukur, alhamdulillah, cukup untuk makan saja sudah alhamdulillah. Orang yang seperti itu kok orang yang kaya. Kalau orang nak kaya tuh mikirnya banyak duit, maka berapa banyak orang yang akhirnya terjerumus ke dalam dosa karena banyak berusaha mencari harta. Tak bisa dengan jalan halal, akhirnya tengok pejabat. Banyak para pejabat di kota Pekanbaru kita tengok. Sebulan belakang habis Pekanbaru. Wali kota, seko kita, kepala dinas kita berapa banyak. Kini kepala dinas banyak yang sedang takut ini. KPK sedang bermarkas Pekanbaru sebulan 2 bulan. Nginap di hotel mana salah satu. Sedang bermarkas, takut kepala dinas itu. Hampir semua dinas, PMI, apalagi kemarin Lembaga Melayu. Berapa banyak dipanggil sudah? Tak tahu lagi yang lain itu. Nah, banyak orang ketika diberi jabatan, nampak duit banyak, rasa ingin punya kekayaan itu tinggi, akhirnya dia mudah mengambil yang bukan hak. Maka kata Nabi, jadilah orang yang ridho dengan apapun yang Allah berikan. Secukupnya Allah berikan, alhamdulillah. Banyak bersyukur, alhamdulillah. Insya Allah kita akan merasa kaya sendiri. Allah hilangkan banyak kesulitan. Semakin kita tergila-gila dengan harta, semakin Allah kasih banyak beban. Semakin ibu berusaha mencari banyak duit, semakin Allah berikan banyak jalan keluar. Jalan keluar untuk keluarnya duit maksudnya, bukan jalan keluar mendapatkan. Semakin banyak kita berusaha, akhirnya lupa ibadah, cari lagi, tambah lagi, merasa kurang juga lagi, kurang cukup, dikejar juga lagi harta. Semakin banyak kita mengejar harta sampai akhirnya melupakan ibadah,
akan Allah buat kita makin sibuk dengan harta itu dan makin banyak duit keluaran Allah buat. Dulu belum punya mobil, kreditnya cuma satu, kredit panci cuma di rumah. Dan punya mobil, ada aja itu pengeluaran lain, kredit ini, kredit itu. Punya lagi kos-kosan, ada lagi pengeluaran lain dibuat Allah. Tergila lagi dengan harta. Tapi kalau dia mendapatkannya dengan jalan yang halal, tak terlalu tergila dengan harta sampai akhirnya merupakan ibadah. Dia tetap beribadah, rajin dia ibadah, bersabar atas ketetapan Allah, kemudian bersyukur atas apapun yang Allah berikan. Allah tambah lagi, itu nikmat. Alhamdulillah. Yang payah nih dia tergila-gila dengan harta, ibadah ditinggalkan, akhirnya Allah kasih, dan Allah berikan pula jalan banyak duitnya keluar. Sampai pada masanya nanti terbakar mobilnya, terbakar rumahnya. Itu cara-cara Allah, atau dicuri orang motornya. Itu cara-cara Allah menghilangkan harta yang dulu tergila-gila dikejar. Cukuplah dengan apa yang Allah berikan, kata Nabi, maka engkau akan menjadi manusia yang merasa paling kaya. Kalau kita melihat ibadah, siapa yang paling kaya ibadahnya? Orang yang rajin sembahyang subuh 2 rakaat di masjid musholla. Nabi pernah bersabda, "Raka'atainil fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dibandingkan dengan dunia dan seisinya, orang yang rajin salat 2 rakaat fajar, 2 rakaat fajar itu 2 rakaat sebelum subuh termasuk salat subuhnya. Itu orang yang rajin melakukan itu, kata Nabi, lebih kaya dia daripada orang pemilik dunia. Kalau nak melihat orang paling kaya di dunia ini, cari orang yang rajin melaksanakan sholat 2 rakaat fajar, baik sholat sunnah sebelum subuh termasuk sholat subuh. Ibu nak mencari menantu itu intai-intai sholat. Cari menantu saat anak saya gadis, datang musola, cek siapa yang sembahyang subuh musola. Lah kami intai dah Ustaz, isinya atu semua Ustaz. Iya. Mana nak kami jadikan menantu Ustaz? Atu-atu semua ini. Atu semua. Atu-atu tu dengar pula kajian kita kan. Nampak ibu ngintai menantu. Ada nak jadikan saya menantu atu. Habis dah. Kenapa kini banyak anak-anak tak mau datang ke masjid musholla? Kadang-kadang banyak orang Islam sendiri yang membuat anak-anak tak mau datang ke masjid musholla. Datang ke masjid musholla, meribut sikit, mulai keluar tanduk gitu. Ada orang kalau ditanya, "Ibu, kalau jam sholat bisa tak ibu sholat di dekat orang ramai?" Bisa, katanya. Di mall, ibu sedang pergi ke mall, kalau datang jam sholat, ibu tak jumpa musholla, bisa tak ibu sholat di dekat orang lalu lalang? Bisa. Penjaga toko di mall pernah ditanya, bisa tak sholat ketika orang lagi sibuk di jam sholat? Bisa. Tak bising dengar suara orang lalu lalang? Tak. Di masjid musholla dengan suara anak teriak, kenapa tak bisa? Katanya kalau sholat dekat orang ramai-ramai jam sholat bisa Ustaz. Di mall orang lagi belanja pun gantian kami Ustaz kalau jadi kasir. Saya sholat, orang belanja, gantian kasir. Tak terganggu dengan orang lagi belanja. Yang itu yang warna merah tidak terganggu Ustaz, insya Allah. Tapi kalau di masjid musholla, kenapa banyak orang Islam merasa terganggu ketika ada anak-anak yang teriak? Kita kadang-kadang yang melarang, membuat anak-anak tak suka lagi datang ke masjid musholla. Zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi Muhammad, cucu Nabi di jam sholat lari-lari masjid. Sampai pernah dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad sujud lama. Lama Nabi Muhammad sujud. Selesai sholat, sahabat nanya, "Ya Nabi, tadi sujud kenapa lama?" "Kami takut Nabi sakit atau sedang datang wahyu. Kami takut itu. Kami takut baginda sakit," kata para sahabat. "Atau mungkin ada wahyu yang sedang turun baginda Nabi, sedang sholat tadi. Kok panjang kali waktu sujud?" Apa jawab Nabi Muhammad? "Waktu saya sujud tadi, cucu saya Hasan dan Husain naik ke atas punggung. Saya tak mau mengganggu kenyamanan mereka sedang main. Dah turun cucunya baru bangkit baginda Nabi." Begitu Nabi Muhammad. Apakah setelah sholat langsung dipanggil ya cucu tuh? "Jangan coba-coba lagi datang masjid." Kita coba gitu Bu, lagi sholat di rumah, jamaah lagi sholat, datang anak-anak naik ke atas punggung atau meribut. Sampai ke rumah mengganggu orang sembahyang. Banyak kita sedang ceramah ya anak. Besok takut anak datang sholat, tak mau lagi datang sholat, tak mau lagi datang masjid.
Padahal kita berharap generasi penerus Islam rajin datang ke masjid. Bu, kalau kita tak bisa menjadi orang yang mengajak generasi muslim datang ke masjid, jangan menjadi muslim yang membuat generasi hilang dari masjid. Saya Ustaz tak pandai ngajak orang datang ke masjid, Ustaz. Tapi jangan, kalau kita tak pandai ngajak orang datang ke masjid, jangan kita menjadi orang yang membuat anak-anak hilang dari masjid. Tapi dia meribut, Ustaz. Nah, itu tapi dia meribut, Ustaz. Tak khusyuk kita dibuatnya, Ustaz. Tak khusyuk kita dibuatnya, Ustaz, kalau anak-anak itu meribut. Malah kadang-kadang kalau masjid musola itu hening, kadang-kadang orang mikirkan yang lain. Solat kalau lagi hening, bukan lagi hening solat. Imam solat, kita solat hening suasana masjid. Lainnya kita pikir kadang, kunci rumah tadi mana? Nasi tadi ada panas kan dulu. Gulai itu masih enak. Biasanya kalau ada suara ribut, malah kita berusaha mendengarkan. Semakin keras suara ribut, semakin kita berusaha mendengarkan suara imam. Kadang-kadang dengan ada yang gangguan, malah lebih khusyuk kita. Tidak juga, Ustaz. Kadang-kadang anak tuh lari depan kita, Ustaz. Apalagi nenek-nenek dah tua, Ustaz, ngaruh kacamata depan. Setiap anak tuh lewat, pijak 300.000, pijak 300.000. Setiap kali anak terlewat depan, lari takut-takut. Kita tak membiarkan dia selamanya ribut di masjid, nah. Cuman berusaha jangan sampai dia sakit hati, begitu saja. Bukan artinya dibiarkan terus anak tuh lari-lari, nah. Biarkan mereka tetap nyaman di masjid. Kalau kita mau mendidik, didiklah jangan dengan amarah yang membuat anak tuh tak mau lagi datang ke masjid. Nah, bagaimana caranya? Kita lah yang lebih tahu. Masa kita kalah sama anak-anak kan? Kadang maknya marah. Itu dia. Ya makanya maknya kadang marah kalau kita marah. Ustaz ini kan kalau bulan puasa tuh, maknya tak datang. Anaknya datang. Ke sini. Ribut di masjid. Kita meribut, dia ngadu sama maknya marah sama kita. Itu makanya maksudnya itu ajak anak-anaknya dididik bukan dengan amarah, maksudnya bukan dengan amarah. Yang kayak gitu tuh kadang-kadang takut ibu. Akhirnya besok kalau dia pulang ke rumah nak datang ke masjid, apa yang dibayangkannya? Ikut ke masjid ya? Nah, yang dibayangkannya ibu-ibu yang marah tadi di masjid tuh. Ingat, dibayangkannya wajah ibu-ibu itu dalam kepalanya betul macam bertanduk. Ada hantu di masjid itu, malas ya. Akhirnya lama-lama apa bu? Anak-anak tuh tertarik dengan ikut ngumpul-ngumpul sama kawannya, duduk di kafe, duduk main HP, sudahlah nyaman di situ, hilang. Tak nyaman lagi datang ke masjid. Baru kita bapak-bapak, mak-mak, datuk-datuk di masjid musola ini bingung. Apalah anak-anak tak mau datang ke masjid. Rupanya kita yang membuat mereka tak mau nyaman datang ke masjid. Jadi boleh kita nasihati, kita ajarkan nak di dalam masjid jangan ribut. Tapi cara menyampaikan itu jangan pakai marah. Pakai pegang sapu pula. Ya kacau. Besok tak mau lagi datang ke masjid. Kasihan. Hilang generasi penerus nanti. Berbahagialah umat Islam, kata Muhammad Al-Fatih, kalau di masjid musola masih terdengar teriakan anak-anak, berarti sampai 50 tahun ke depan masih ada orang dalam masjid. Itu kata Muhammad Al-Fatih, pemimpin Islam Turki Utsmani yang dulu pernah menghancurkan tembok Romawi di Istanbul. Bersedihlah umat Islam kalau tak lagi mendengar teriakan anak-anak dalam masjid. Tak dengar suara anak-anak dalam masjid, bersedihlah, karena yakinlah hilang generasi. Di masjid musola kalau bulan Ramadan, hari pertama bu penuh kan tarawih. Paling sampai malam kelima bu. Hilang. Malam ke-10 ke atas tinggal 3 saf lagi. Safrudin, Safrizal, Safriyadi. 3 lagi. Main bertahan. Imam, Bilal sama jamaah tetap, itulah terus. Banyak masjid kayak gitu. Anak-anak ni mana lah tak mau datang ke masjid. Kita rupanya menghilangkan. Kalau kita tak mampu mengajak orang datang ke masjid, jangan sampai kita menjadi orang yang menghilangkan anak-anak dari masjid. Boleh kita nasihati bu, tapi boleh kita larang mereka meribut di masjid, tapi laranglah dengan cara yang baik yang tidak membuat dia takut datang ke masjid lagi. Duduk ya nak, tenang. Tidak sabar saya ingatkan Ustaz. Masa kita kalah sama anak-anak? Duduk ya nak. Memang dunia mereka dunia main. Dunia anak-anak dunia main. Kita mungkin waktu anak-anak itu lebih parah pula pada anak itu mungkin. Main meriam kita di luar. Kalau zaman-zaman kecil dulu banyak orang-orang kampung main meriam, orang sembahyang main meriam, main mercun. Kinilah jarang saya tengok anak-anak main mercun. Mungkin cuma lari-lari. Ustaz ketat, nggak boleh sama orang-orang dulu. Nah itu dia. Boleh. Yang jelas tuh diingatkan oleh dalam Islam diajarkan berusahalah
Tetap anak-anak, itu caranya kita yang cari tahu. Bagaimana caranya kita bisa buat anak-anak nyaman di masjid tapi dia tak ribut. Kita tak mau dia ribut dalam masjid. Kita ajarkan cara yang baik tapi hilangkan pakai amarah. Karena kalau pakai amarah yakin takkan baik ujung-ujung. Tak mau lagi datang ke masjid. Jangan sampai tertarik hatinya ke tempat lain, tak mau lagi datang ke masjid mushola. Nah, caranya kita lah yang cari tahu. Entah pakai lomba, kadang-kadang orang bulan Ramadan buat lomba itu tujuannya menarik biar anak-anak datang. Pas lomba datang, setelah itu hilang lagi bang. Zaman dahulu ya bisa dibilang ya. Kalau di Turki saya sebut, di Arab, di Turki saya tengok, saya cari-cari di YouTube cara-cara membuat anak-anaknya di masjid. Imam-imam masjid malah kadang-kadang main tonggak dingin sama anak-anak dalam masjid musola. Ibu tengok di YouTube. Imam-imam Arab tuh, bagaimana cara dia menarik anak-anak dalam masjid. Memang malam imam besar dalam masjid itu ngajak anak-anak main cakur dalam masjid, main tonggak dingin. Karena tujuan utamanya yang pertama saya menanamkan konsep anak-anak suka datang ke masjid ini. Setelah itu baru dididiknya ngajak sholat, ngajak ngaji, jam ngaji. Nah, kalau udah takut ke masjid, itu yang payah pula ngajak yang ibadah, kata imam. Nah, itu caranya kita masing-masing lah. Yang ketiga pesan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Rajinlah berbuat baik kepada tetanggamu, maka engkau akan menjadi mukmin yang baik. Kalau mau dicap Allah mukmin yang baik, oh ini hambaku, hamba beriman yang baik. Salah satu caranya rajinlah berbuat baik dengan tetangga. Dulu kita pernah ngaji juga tentang tetangga. Tetangga itu 40 rumah sekitar rumah, atau siapa yang sering jumpa dengan kita di masjid musola. Ada juga ulama yang mengatakan 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang. Ada juga ulama yang berpendapat yang disebut tetangga itu siapa saja yang berada dalam lingkungan kita disebut tetangga. Siapa yang masuk dalam kawasan kita yang kita sebut tetangga, rajin-rajinlah kita sering berbuat baik dengan mereka. Kita akan dicap oleh Allah menjadi mukmin yang baik. Bukan sebaliknya, kita menjadi tetangga yang sering mengusik tetangga. Apapun itu bu, kadang-kadang ada tetangga yang merasa terusik dengan kita tanpa kita sadari. Tanaman kita, air mengalir di belakang rumah kita tuh, yang lewat di belakang rumahnya pula. Ada kadang hal-hal yang mengganggu. Ada orang punya tanamannya akarnya dalam pagar rumahnya, tapi dahannya sampai ke halaman kawan. Berbuah mangga tuh, yang makan orang yang punya tanaman terus, tapi sampah yang daun jatuh ke tetangga tuh tak pernah diurus. Jatuh, tetangga sebelah tak pernah dikasih mangga, tapi daunnya sering rontok jatuh ke halaman tetangga. Kadang kita tak sadar, tetangga sebelah tuh mungkin dia tak marah, tapi ada hal yang tak baik, sehingga kita dicap kurang beriman, kurang berbuat baik pada tetangga. Mestinya kita sadar kalau kita nanam pohon depan rumah agak besar, dahannya nyampe ke tetangga, kalau perlu datang kita tiap pagi ke halaman rumah, ngambil sampah buah mangga kita. Jangan daunnya yang jatuh ke rumah tetangga tuh. Mangga tak pernah kita kasih. Nah, itu payah. Atau setidaknya nampak tetangga sebelah tuh daunnya sering, halamannya sering kejatuhan daun pohon kita. Berbuah mangga tuh rajin-rajin lah bagi ke sebelah. Mohon maaf ya, daun pohon mangga saya sering jatuh ke halaman rumah. Aneh ada gak sekilo. Jadilah alhamdulillah. Ini ngasih tak pernah, basa-basi tak pernah, sampah daun tak pernah diperhatikan. Itu payah. Kadang dapat tetangga yang baik, dia mungkin tak marah, tapi tetap saja kita dicap orang yang kurang beriman oleh Allah SWT karena kurang berbuat baik kepada tetangga sebelah. Rajin-rajin beri makan, rajin-rajin ngecek tetangga siapa yang kekurangan. Kata Nabi, siapa yang rajin berbuat baik kepada tetangga, maka dia akan menjadi mukmin yang baik. Itu pesan yang ketiga. Pesan yang keempat, apa kata Nabi yang keempat? Ahibba linnas ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Kalau mau menjadi muslim yang baik, cintailah untuk orang lain apa yang kamu cinta untuk dirimu. Kita suka kalau kita ini disapa orang, maka kita buatlah orang lain kayak gitu. Kita suka kalau kita ini diberi orang, maka kita lakukan pula seperti itu. Kita lah bayangkan apa yang saya suka,
Saya suka apa, orang lain berbuat apa ke saya yang saya suka, itu pula yang kita lakukan pada orang lain. Jangan kita suka kalau dipuji orang, tapi orang lain tak pernah kita puji. Misalnya, kita suka, saya suka kalau ada orang datang tegur sapa. Malah kadang-kadang saya ingatkan, ada orang lewat, hei, kalau lewat depan rumah tuh nyapa lah. Berarti kita suka kalau orang lewat depan rumah menyapa kita. Maka sebaliknya, kalau kita lewat depan rumah orang, kita pula menyapa. Jangan kita suka terhadap sesuatu, tapi kita tak lakukan pada orang lain. Lakukanlah, sukailah apa yang kita lakukan lakukan apa yang kita suka orang lain lakukan pada kita buat pada orang lain. Kita tak suka, Ustaz, kalau saya tak suka, Ustaz, kalau orang lain itu memanggil saya dengan panggilan yang tak baik. Jangan pula kita lakukan pada orang lain. Saya suka, Ustaz, kalau orang lain itu memanggil saya dengan gelar-gelar yang baik. Kita pun lakukan hal kayak gitu dengan orang lain. Baru menjadi muslim yang baik. Jangan bertolak belakang. Dia suka diucapkan salam, tapi tak suka mengucapkan salam sama orang. Dia suka ditraktir makan sama kawan, tapi tak pernah mentraktir makan kawan. Itu juga tuh. Kalau diajak orang traktir, duluan tuh nomor 1. Di mana makan? Yang penyet sana. Kalau ditraktir kawan. Tapi mentraktir orang tak pernah mau. Padahal Nabi pernah nyampaikan, muslim yang baik itu 2 kata Nabi. Yang pertama, tut'imut ta'am, rajin ngasih orang makan. Yang kedua, taqra'us salam ala man arafta wa lam ta'rif, suka mengucapkan salam kata Nabi. Kalau mau dicap sebagai muslim yang baik kata Nabi, lakukan 2 tuh. Suka ngasih orang makan. Ngasih orang makan tuh traktir kawan. Jadi jangan suka ditraktir terus, mentraktir orang sekali-sekali. Ada kelebihan rezeki, traktir. Berbuah mangga kita lagi banyak, kasih kawan. Itu kan juga mentraktir namanya, kasih. Saya traktir makan buah hari ini, makan buah mangga. Mangga saya lagi buah masak banyak. Oh, kelengkeng saya lagi masak banyak dari kebunnya. Ayo sini, panggil tetangga, makan kelengkeng kita. Kelengkeng rame-rame, ayo. Oh, matoa saya lagi berbuah nih di kebun banyak. Diambil pulang. Rupa tetangga sampai ke rumah. Mana matoa banyak tuh? Nih, sebungkus 20.000. Yang jualan tuh. Yang jual lah, yang dibagi-bagilah. Mana yang nak dijual jual lah. Ini yang saya panen memang untuk dijual, oke. Tapi sisakan pula, asingkan pula buah-buah itu untuk dibagi bersama kawan. Orang yang suka seperti itu muslim yang baik kata Nabi. Karena dia suka melakukan kepada orang lain apa yang dia suka orang lain lakukan kepada dia. Sekali lagi itu pesan yang keempat. Sukailah kepada orang lain, lakukan kepada orang lain yang kamu suka orang lain lakukan kepadamu, maka engkau akan menjadi muslim yang baik. Yang kelima kata Nabi, pesan yang kelima, wala tuksirid dhahka fa inna kathratad dhahka tumitul qalba. Jangan suka banyak tertawa kata Nabi. Karena banyak ketawa itu mematikan hati. Nabi Muhammad dalam riwayatnya sulit sekali mencari riwayat baginda Nabi itu tertawa terbahak-bahak. Paling hebat dalam cerita-cerita hadis itu Nabi tertawa paling hebat cuma tersenyum nampak gigi geraham. Itu tertawa paling hebat Nabi. Nabi memang mengajarkan jangan suka tertawa, pun kita tawa sampai terbahak-bahak. Buka pula mulut. Lalat 10 bisa masuk. Kawan depan pun tersedot. Kalau dia lagi ketawa besar, kawan depan pun tertarik, tersedot pun, saking besar ketawa. Nampak muslim yang baik, tertawanya ditahan, tak terlalu terbahak-bahak. Tertawa tuh boleh. Kalau orang tak ada ketawa, hidup di dunia ini serius, terus payah pula. Tak pula ada seninya kan. Ada ketawa-ketawa dalam hidup tuh boleh, alhamdulillah, diizinkan. Baginda Nabi pun sering bercanda. Dulu ada nenek-nenek datang ke hadapan Nabi. Terus bagi nenek-nenek ini nyampaikan, ya Nabi, doakanlah saya yang tua ini masuk dalam surga. Apa kata Nabi? Nek, besok tidak ada orang nenek-nenek tua tak ada masuk surga. Tapi Nabi bercanda, bersedih hati nenek. Lalu jawab sama Nabi, ya Nabi bilang tidak ada nenek tua masuk surga karena kelak orang di dalam surga itu semuanya muda. Kita yang sekarang sudah tua, Bu, besok di akhirat kita muda lagi. Anak, bapak, nenek, cucu, besok kita jumpa tapi umur kita setara. 30-an, tidak tahu saya berapa umur. Pokoknya setara. Jadi yang hari ini sudah nenek, wafat sampai nenek, besok waktu di akhirat dibangkitkan dalam keadaan muda lagi.
Nabi tersenyum nih karena bercanda ke nenek-nenek. Besok nenek-nenek tak ada masuk surga, kata Nabi. Tak ada masuk surga karena yang masuk surga besok usianya muda semua. Nah, kemudian Nabi tersenyum. Tersenyum paling cuma nampak gigi. Itu ketawanya Nabi. Itulah senang orang lihat baginda Nabi. Nabi ajarkan jangan banyak tertawa, apalagi sampai terbahak-bahak. Nak tertawa silakan. Hidup tak ada tertawa, tak ada seni. Tapi yang dilarang Nabi jangan sering tertawa terbahak-bahak sampai kadang-kadang geraham sampai tak bisa tutup lagi. Tutup lagi. Saking kencangnya tertawa. Muslimah yang baik malah kadang-kadang tertawanya nutup mulut. Ciri-ciri muslimah baik. Kalau ada hal yang lucu, mau ketawanya memang tidak bisa lagi ditahan, nak kuat tertawa sampai nutup mulut. Itu menunjukkan adabnya bagus. Bukan dinampakkan tertawa terbahak-bahak sampai nampak isi semua mulutnya. Itu tak baik kata Nabi. Sering tertawa terbahak-bahak bisa mematikan hati, lalai dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pesan baginda Nabi Muhammad SAW yang disampaikannya kepada Abu Hurairah, yang tentu juga menjadi pesan untuk kita semua. Mesti kita ingat dan kita amalkan kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang baik. Apa tadi Bu? Yang pertama, jauhilah segala sesuatu yang haram, maka kita akan menjadi hamba Allah yang rajin beribadah. Maka ingat sebaliknya, kalau ibu merasa kita malas beribadah, ceklah ada ndak yang haram yang kita lakukan, baik makanan ataupun perbuatan. Kalau suka melakukan yang haram atau makan makanan yang haram, maka itulah yang bisa jadi menjadi penyebab malasnya kita beribadah, termasuk anak-anak kita. Dari tunjukkan contoh yang baik dan diajarkan yang baik tetap malas, jangan-jangan ada hal yang tak baik yang saya ajarkan, yang dilakukan anak, atau ada hal yang haram yang saya beri makan, atau lingkungan anak berkawan dia dengan kawan-kawan main itu ada hal-hal tak baik yang sering dilakukannya, tontonan yang tak baik mungkin. Makanya HP itu sekali cek. Anak saya ini malas, jangan-jangan ada hal yang haram. Di rumah makan insya Allah halal terus, Ustaz. Saya kasih contoh yang baik, kalimatnya pun baik-baik di rumah, Ustaz. Di rumah, lingkungan mainnya kita tak tahu. Kadang-kadang kalimat tak jelas diucapkan. Ngumpul sama kawan main HP, entah apa yang ditontonnya. Mungkin itulah yang menyebabkan anak itu malas beribadah, malas ngaji, malas sholat dan lain-lain. Kita usahakan menghindari itu semua biar anak-anak kita menjadi orang-orang yang taat beribadah. Kemudian yang kedua tadi, ridholah, merasa cukuplah dengan apapun yang Allah berikan, maka engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Karena orang banyak harta juga tidak menjamin dia kelak masuk dalam surga. Orang yang miskin harta jangan terlalu bersedih dengan miskin harta, karena besok harta itu pasti akan disidang di hadapan Allah. Lebih baik sedikit harta daripada banyak harta kita tak pandai menjaga. Ada orang dikasih Allah harta banyak, rumah banyak, kontrakan banyak, kos-kosan banyak, tanahnya luas, tapi tak mampu dijaganya dengan baik. Meninggal dia besok, anak tak dididik agama baik, jadi sumber petaka, berkelahi anak rebut harta warisan. Besok dituntut Allah. Hartamu banyak di dunia, tak engkau ajarkan anak-anakmu ilmu agama yang baik. Sekarang jadi sumber petaka di dunia, jadi rebutan, jadi bunuh-membunuh, tak tegur sapa anak-anaknya karena berebut warisan yang ditinggalkan bapaknya. Atau kurang digunakan untuk sedekah, dituntut kelak dari Allah. Biarlah sedikit rezeki, sedikit harta, tapi kita bisa mengamalkannya, bisa kita gunakan dengan baik, daripada Allah kasih kita banyak harta tapi kelak tidak amanah, jadi korun kita, kelak dituntut di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga tadi, berbuat baiklah selalu kepada tetangga, maka engkau akan dicap mukmin yang baik. Tetangga yang muslim, apalagi tetangganya muslim saudara pula, ada hubungan keluarga. Itu banyak kebaikan yang harusnya kita lakukan. Tetangga saya tak muslim, Ustaz. Kalau itu boleh tak saya berbuat baik, Ustaz? Boleh, selagi tidak dalam hal-hal ibadah mereka. Ada tetangga saya, Ustaz, nonis, sedang masang pohon cemara depan, Ustaz. Boleh saya bantu, Ustaz? Itu urusan agama mereka, jangan dibantu. Pagar rumahnya jatuh, Ustaz, itu boleh kita bantu. Listriknya putus, Ustaz, boleh kita bantu sambung kalau kita mampu. Tapi kalau untuk urusan ibadah, jangan kita ikut-ikut. Takut kita nanti dituntut di hadapan Allah SWT. Berbuat baik kepada tetangga itu wajib, tapi tengok-tengok dulu. Kalau tetangganya non muslim, kalau urusan ibadah, tidak mesti kita ikut bantu. Tapi kalau untuk urusan duniawi, silakan berbuat baiklah.
Kemudian yang keempat tadi, cintailah terhadap orang lain apa yang engkau cinta orang lain berbuat kepadamu. Jangan malah sebaliknya, kita suka orang mentraktir kita tapi kita tak suka mentraktir orang. Saya paling tak suka traktir orang, tapi kalau ditraktir orang saya suka. Saya paling tak suka saya diejek orang, tapi ngejek orang saya suka. Nah, itulah itu. Saya paling suka kalau saya dipanggil dengan gelar ini oleh kawan saya. Tapi saya sendiri kalau manggil kawan saya panggil hantu, dipanggil kawan. Dia suka kalau kawan yang manggil dia dengan panggilan yang enak. Oi cantik, senang kalau dapat panggilan gitu. Oh sayang, ya. Ibu-ibu kan sering panggilan gitu kan. Yang payah ini bapak-bapak. Besti. Yang payah ini bapak-bapak. Bapak-bapak tak pernah bisa manggil. Hai sayang. Oh. Ibu-ibu sering kan? Ibu-ibu antar ibu-ibu chat WA. Kemana say? Mana besti? Bapak-bapak tak pernah bisa gitu. Kami bapak-bapak tak pernah bisa manggil sesama bapak pakai sayang, pakai besti, pakai apa tak pernah bisa. Suka dia dipanggil kawannya. Ketika dipanggil kawannya, say, sana yuk. Suka dia. Tapi ketika dia manggil kawannya, hantu kemana? Hantu dipanggil kawan. Dia suka dipanggil kawannya say, tapi dia tak suka memanggil yang baik pula pada kawan. Manggilnya ay sama beb. Beb, kemana beb? Satu lagi ay, rupanya ayam sama bebek. Kemudian yang kelima tadi bu, yang kelima tadi jangan suka banyak tertawa. Kalau nak tertawa silakan. Tak indah hidup kalau tak tertawa kata Nabi. Silakan. Nah tertawa itu sehat. Yang dilarang oleh Nabi itu tertawa terbahak-bahak, sering pula. Wah, sampai nampak. Tertawa, nonton TV tertawa. Yang disampaikan, nah, Nabi mengatakan bukan dilarang ketawa. Nabi tak nyampaikan jangan pernah ketawa, tak pula gitu katanya. Yang disampaikan Nabi jangan banyak-banyak tertawa, terbahak-bahak, karena itu bisa mematikan hati katanya. Nah tertawa silakan. Tapi sekedar saja. Kalau sampai memang kebiasaan kita tertawanya sampai terbahak-bahak, muslimah yang baik itu ketika tertawa tak tahan lagi sampai tertawa ditutupnya mulut. Itu paling baik. Tak tahan lagi tawa-tawa, tutup mulut. Tahan, ditahan sama mungkin. Ini enggak. Malah tangannya bukan nutup, menjambak kawan. Ada perempuan kata gitu, saking kuatnya tertawa mukul kawan, mukul orang. Azab orang di samping. Tertawa, terbahak-bahak, mukul orang pula tangannya. Itu parah kali itu. Gus Miftah. Agus kini sedang bermasalah. Beberapa bulan nih saya tengok di TikTok tuh Gus saja yang bermasalah. Agus saja, Agus potong, Agus yang sakit matanya tuh Agus bermasalah gini. Mudah-mudahan kita tak ada di sini yang bermasalah yang nama Agus. Itulah kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat kita amalkan hendaknya. Amin. Singkat, sedikit, 5 poin dari baginda Nabi. Mudah-mudahan dapat kita ingat dan dapat kita amalkan sampai akhirnya kita dicap mukmin yang baik, muslim yang baik, orang yang kaya, kemudian orang yang rajin beribadah. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan kita ajarkan kepada anak cucu keturunan kita sehingga hadis ini dapat kita amalkan dan kelak kita bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Orang kalau mau berjumpa dengan Nabi kelak di surga, rajinlah mengamalkan sunnah Nabi, kemudian rajin-rajin bersolawat. Kalau ibu nak jumpa dengan Nabi besok nak dapat syafaat Nabi Muhammad, rajin-rajin amalkan sunnah-sunnah Nabi, lalu rajin-rajin bersolawat. Kalau perlu bertemu kita dengan Nabi di dunia ini. Bisa ketemu dengan Nabi di dunia ini? Bisa Ustaz, di dalam mimpi. Karena Nabi Muhammad pernah menyampaikan, siapa yang bermimpi bertemu denganku, maka sesungguhnya dia benar-benar melihatku. Karena setan takkan pernah bisa merubah wujudnya sepertiku, kata Nabi. Banyak-banyak bersolawat minta bermimpi dengan Nabi. Kalau ibu suatu nanti bermimpi jumpa Nabi, itulah Nabi itu. Karena makhluk lain tak pernah bisa merubah wujudnya kayak Nabi. Hadir dalam mimpi kita tak bisa, kata Nabi Muhammad. Kita banyak-banyak berdoa, ya Allah, tak berjumpa saya di surga, jumpai saya dengan Nabi di dunia ya Allah. Saya tidak dalam mimpi, ketemu ya Allah. Caranya bagaimana? Banyak-banyak amalkan sunnah Nabi, banyak-banyak bersolawat, lalu berdoalah kepada Allah, minta bertemu dengan Nabi. Mudah-mudahan kelak kita benar-benar bertemu Nabi di dalam surga nyatanya. Amin ya rabbal. Itulah kajian kita pada hari ini. Kita akhiri dengan doa bersama. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li ikhwanina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li jami'i ahlina bi rahmatika ya ghafurur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, dosa kakek nenek kami ya Allah, dosa keluarga besar kami ya Allah, dosa tetangga-tetangga kami ya Allah, dosa orang-orang yang berbuat baik kepada kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ada di antara kami yang sedang sakit, gugurkan banyak dosa untuk sakitnya ya Allah, dan segera berikan kesembuhan ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang dalam kesulitan, terlilit hutang piutang, banyak masalah dalam hidup, kuatkan imannya untuk tetap dalam agama-Mu ya Allah, dan berikan kemudahan, berikan jalan untuk menyelesaikan semua urusannya ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkan kami anak cucu keturunan yang soleh-solehah ya Allah, yang tekun beribadah ya Allah, yang rajin membaca Quran ya Allah, menjadi para pejuang agama-Mu ya Allah, para penghafal Quran ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Orang tua kami yang telah wafat ya Allah, terima seluruh amal ibadah mereka ya Allah. Pertemukan kami kembali kelak dengan keluarga besar kami di dalam surga-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang jauh dari semua hal yang haram ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang qanaah, yang merasa bersyukur dan puas dengan apapun yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa berbuat baik dengan para tetangga ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang suka berbuat baik kepada orang lain ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang tak suka banyak tertawa ya Arhamar Rahimin. Karena begitu pesan baginda Nabi kepada kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah Tuhan kami, bukakan bagi kami pintu rezeki-Mu ya Allah. Bukakan bagi kami pintu rezeki-Mu ya Allah. Berikan kami rezeki yang banyak, halal lagi berkah ya Arhamar Rahimin, yang dengannya dapat kami beramal soleh ya Allah, dapat melakukan sedekah jariyah ya Allah, dan dapat menolong kami kelak di dalam sidang-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf jika ada salah kata, jika ada hal yang baik mudah-mudahan dapat kita amalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Petir ya.